Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara untuk mendapatkan bekal hidup duniawi adalah dengan berdagang. Dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadis Nabi telah menjelaskan hukum dan tata cara berdagang yang benar secara detail. Karena Islam adalah agama yang samail dan mutakamil, maka segala hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia diatur dengan tata cara dan hukumannya oleh Islam. Dalam perdagangan Islam, halalnya harta adalah hisab, sedangkan haramnya adalah azab. Sebab setiap manusia akan ditanya di mana ia mendapatkannya dan di mana kemana ia membelanjakannya. Jika ia mendapatkannya dengan cara halal, maka ia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, sekiranya ia mendapatkannya dengan cara yang haram, maka ia akan mendapatkan siksa dari Allah, sekalipun ia gunakan untuk kebaikan. Oleh karena itu, seorang mukmin yang selamat adalah dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengumpulkan hartanya dengan cara yang halal dan juga membelanjakannya kepada yang halal. Maka dalam konteks orang yang mencari rezeki dengan cara berdagang, ia harus mencari seseorang pedagang yang jujur. Besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat jujur, karena ia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang muslim mencari rezeki dengan cara berdagang, maka pastilah ia menginginkan keuntungan yang didapatkannya menjadi harta yang berkah, yaitu harta yang kemanfaatannya selalu bertambah dan membawa kebaikan dan kebahagiaan kepada pemiliknya. Apalagi jika ia mempunyai istri dan anak-anak yang harus dinafkahi, tentu ia tidak ingin menyediakan makanan dan kebutuhan hidup untuk keluarganya dari harta yang haram yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa memperoleh harta yang berkah, Rasulullah SAW memberikan petunjuk sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah maksud sifat jujur dan amanah dalam berdagang adalah dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan akad tersebut dan menjelaskan tentang cacat atau kekurangan pada barang dagangan yang dijual jika memang ada cacatnya. Maka hendaklah penjual dan pembeli selalu berkata benar dan tidak menyembunyikan sesuatu dalam rangka mengambil keuntungan secara tidak halal dari akad tersebut. Dan yang nomor kedua yaitu kejujuran dalam berjual beli. Inilah yang menjadi sebab keberkahan dan kebaikan dalam perdagangan dan jual beli. Allah akan membersamai mereka dengan mencurahkan ridhonya karena melaksanakan perintah Rasulullah dalam berdagang. Selanjutnya yang nomor 3 adalah keberkahan dalam jual beli akan membawa kepada keberkahan harta yang dihasilkannya, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang berlipat dari semua sisi, berupa pahala dari Allah, kebahagiaan keluarga yang memakan harta tersebut, dan kepercayaan dari konsumen dan relasi. Dan yang terakhir yaitu nomor 4 adalah kehilangnya keberkahan akan membawa seseorang terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan dalam membelanjakan harta tersebut. Karena semua daging yang tumbuh dari harta yang haram akan menjadi kayu bakar api neraka. Sebagaimana dengan sabda Nabi, semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Hadis riwayat At-Tabrani
dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain mempunyai sifat jujur, seorang pedagang harus juga mempunyai ilmu mengenai akad atau transaksi yang halal dan yang haram. Karena ketidaktahuan akan hal itu memudahkan seseorang terjerumus pada pelanggaran syar'i dengan melakukan transaksi yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap pedagang muslim untuk mempelajari tata cara berdagang yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan singkat mengenai urgensi jujur dalam berdagang dan kemuliaan yang didapatkan oleh pedagang yang jujur dan mengetahui hukum Islam dalam masalah jual beli. Maka bagi para pedagang semuanya dan pengusaha muslim, hendaklah mereka menjadikan ayat-ayat serta hadis-hadis yang telah disampaikan sebagai panduan dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya untuk selalu taat kepada hukum Allah dalam setiap aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.